Pasca Gerakan 30 September 1965, Soeharto memerintahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dalam hal ini Angkatan Darat, membumi hanguskan Partai Komunis Indonesia sampai ke akar-akarnya. Para petinggi partainya ditangkap dan dieksekusi. Ada juga yang diseret terlebih dahulu ke pengadilan sebelum kemudian divonis hukuman mati. Sementara operasi penumpasan besar-besaran dilakukan ABRI ke seluruh daerah di Indonesia dengan turut menggerakkan berbagai macam organisasi sipil anti-komunis. Dalam periode 1965 sampai 1968 tidak kurang dari setengah juta jiwa nyawa orang-orang yang dicap komunis melayang. Puluhan ribu orang ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan. Sepanjang Orde Baru berkuasa, PKI menjadi partai terlarang dan bahaya laten komunis menjadi frasa paling menyeramkan yang diproduksi rezim Soeharto ke tengah masyarakat. Ada yang berpandangan pelarangan yang disusul pembasmian PKI itu akibat kebencian Soeharto yang mendalam terhadap partai berlogo Palu Arit. Sayangnya, belum ada satupun penelitian sejarah yang mengonfirmasi hal itu. Soeharto tidak membenci PKI, ia tidak memiliki masalah pribadi dengan orang-orang PKI. Bukti kecil untuk menjelaskan fakta tersebut adalah Letnan Kolonel Untung Komandan Cakrabirawa yang terlibat dalam G30 September. Sesungguhnya adalah sahabat baik Soeharto. Begitu pula Kolonel Abdul Latif, pentolan pasukan penculik yang beberapa waktu sebelum peristiwa bertemu Soeharto untuk melaporkan rencana penculikan para jenderal. Apakah karena pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tinggi di Pulau Lubang Buaya yang bikin Soeharto membenci PKI? Jawabannya, tidak juga. Argumentasinya adalah dalang di balik peristiwa itu sampai hari ini masih simpang siur dan PKI hanyalah salah satu dari sekian banyak versi yang ada. Yang menyebut PKI adalah pelakunya ya Soeharto sendiri. Versi lain bahkan menyebut Soeharto justru tokoh yang berada di balik gerakan G30S. Artinya baik Soeharto atau PKI punya peluang menjadi tertuduh. Bisa jadi memang benar PKI lah pelakunya atau justru sebaliknya Soeharto lah yang menjadi dalangnya lalu mengambing hitamkan PKI. Yang pasti peristiwa gerakan 30 September menjadi dalih utama yang dipakai Soeharto dan sejak berkuasa, Soeharto menjadikan PKI dan organisasi sayapnya sebagai entitas terlarang dan stigma terhadap orang-orang komunis langgeng dalam ingatan sejarah sampai hari ini. Menyebutkan namanya saja haram hukumnya, mengkritik kekuasaannya akan dicap komunis. Baiklah. Untuk menemukan jawabannya, mari kita mundur ke zaman rezim Soekarno. Pada 1948, PKI di bawah pimpinan Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Mereka melakukan aksi-aksi koboi di sana dan banyak korban yang berjatuhan. Saat mengetahui peristiwa itu, Soekarno langsung menggerakkan tentara untuk menumpasnya. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Musso tewas, Amir Syarifuddin, bekas Perdana Menteri yang ikut terlibat, dihukum mati. PKI dilarang. Beberapa tahun setelah itu, tokoh komunis jebolan Uni Soviet kembali. Salah satu diantaranya adalah D.N. Aidit. Ia dan beberapa tokoh lainnya menghimpun orang-orang komunis dan membentuk kembali Partai Komunis Indonesia. Militansi dalam membangun partai yang pernah hancur lebur itu membuahkan hasil gemilang. Pada pemilu 1955, PKI secara mengejutkan bertengger di posisi keempat perolehan suara terbanyak, menyingkirkan partai-partai besar lainnya. Kemenangan PKI ini memunculkan kekhawatiran terutama dari kalangan militer. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat sepak terjang PKI sebelum-sebelumnya yang pernah bikin gara-gara. Alasan lain yang tampaknya membuat kalangan militer, terutama dari Angkatan Darat, pening kepala adalah Soekarno terlihat mulai merangkul PKI ke dalam lingkaran kekuasaannya. Dari sisi politik, Soekarno melihat PKI bisa menjadi kekuatan baru yang akan mengimbangi hegemoni militer Angkatan Darat. Maka dari itu, Soekarno kemudian mengusung konsep politik baru yang memasukkan 3 unsur kekuatan politik kala itu, yakni nasionalis diwakili PNI, agama diwakili Masyumi, komunis diwakili PKI.
Konsep yang selanjutnya dikenal dengan nama Nasakom itu membuka peluang yang besar bagi PKI untuk masuk ke dalam kekuasaan Soekarno. Belum lagi strategi politik PKI yang selalu mendukung tanpa syarat ambisi politik internasional Soekarno, terutama dalam menentang negara-negara barat. Yang paling populer saat itu adalah tentu saja pembentukan Dwikora dalam usaha perebutan Irian Barat dan Trikora dalam rangka persiapan konfrontasi dengan Inggris dan Malaysia. Guna menyukseskan Dwikora dan Trikora, PKI bahkan mengusulkan pembentukan angkatan kelima di mana kaum buruh dan tani dipersenjatai. Tak pelak lagi usulan tersebut membuat kalangan militer mencak-mencak. Belum sempat terrealisasi, pecahlah peristiwa September. Beberapa perwira dari Kesatuan Cakrabirawa menculik dan menghabisi 6 jenderal di Lubang Buaya karena dituding tengah melakukan persiapan kudeta terhadap kekuasaan Soekarno. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Maijen, pemberontakan itu berhasil ditumpas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama lagi, Soeharto langsung mengarahkan telunjuk ke PKI sebagai pelaku utamanya. Peristiwa gerakan 30 September memberi semacam legitimasi bagi militer Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI. Kematian 6 jenderal membuat Soeharto sebagai Pangkostrat kemudian mengambil alih wewenang penuh pengamanan ibu kota sekaligus membuka jalan baginya menuju puncak kekuasaan. Jadi, dari gambaran tersebut bisa dipastikan, Soeharto dan PKI tidak memiliki masalah apa-apa secara pribadi sehingga tidak ada alasan baginya untuk membenci PKI. Satu-satunya alasan yang membuat Soeharto menghancurkan dan hanguskan PKI adalah politik. Anda punya komentar?